Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senja ini berjumpa kembali bersama kami, saluran YouTube Cah Bejo yang konsisten membahas tentang kebudayaan, sejarah, dan adat istiadat bangsa kita. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan berbincang ringan seputar burung perkutut. Tanpa berlama-lama, silakan berikan dukungan kepada channel kami dengan cara berikan like, subscribe, dan berikan komentar serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap tidak ketinggalan update berita terbaru dari kami. Sebelum kita lanjutkan, mari kita selingi sejenak dengan meneguk secangkir minuman hangat. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang ringan masih tentang seputar burung kesayangan kita, yaitu burung anggungan, burung perkutut. Kali ini adalah kita berbincang ringan tentang 3 jenis penyakit yang sering dialami oleh burung perkutut. Nah, penyakit 3 jenis ini kebanyakan dialami oleh burung perkutut dan mengakibatkan biasanya burung perkutut mengalami penurunan stamina, kesehatan, dan tentunya kualitas manguknya. Apa saja? Langsung saja ke pembahasannya. Para Ndoro dimanapun Anda dapat menerima saluran kami, 3 jenis penyakit yang kami sebut tadi adalah yang pertama, yaitu penyakit pada burung perkutut yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun dapat kita katakan binatang pengganggu yang ukurannya kecil, atau istilahnya dalam dunia biologi itu dikatakan sebagai parasit. Nah, biasanya parasit ini menyerang organ tubuh bagian luar. Artinya ketika burung perkutut kita itu diserang hama penyakit yang berkaitan dengan tadi jenis parasit, itu biasanya yang terkena adalah bagian tubuh luarnya, bukan bagian dalam. Nah, contohnya saja itu ada jenis kutu, ada jenis jamur, itu jelas akan mengganggu kesehatan burung perkutut. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah burung perkutut itu mengalami seperti gatal-gatal. Nah, tentunya karena gatal dan tidak nyaman itu akan mengakibatkan burung jelas terganggu kenyamanannya, tingkat istirahatnya, dan yang paling parah nanti mengganggu dalam makan dan juga manggungnya. Untuk mengatasi masalah yang satu ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan membersihkan burung perkutut milik kita. Caranya yang paling mudah adalah dengan memandikan secara teratur dan tepat. Mengapa? Mengapa harus teratur? Mengapa harus tepat? Teratur saja kalau tidak tepat itu juga akan berakibat kurang baik bagi burung perkutut. Nah, yang teratur dan tepat itu seperti apa? Misalnya, kalau cuacanya itu musim panas, tentu kita bisa memandikan burung perkutut itu intensitasnya misalnya sehari 2 kali. Nah, misalnya pagi dan juga menjelang sore sekitar pukul 4. Itu bisa kita gunakan untuk membersihkan burung perkutut dari kutu, dari kuman, dari jamur seperti itu. Namun apabila di musim penghujan, nah intensitasnya harus kita kurangi. Artinya jangan seperti tadi ketika musim panas. Misalnya bisa seminggu cukup 3 atau 4 kali saja. Nah, dengan demikian teratur, tepat. Teratur dengan memandikan, tepat dapat membasmi kuman-kuman, bakteri, dan juga parasit yang ada pada bulu. Kemudian apabila ini terpaksa di musim penghujan harus memandikan, misalnya ya usahakan menggunakan air hangat pertama. Kemudian yang kedua juga menggunakan pembersih bulu. Nah, ini paling mudah kita gunakan sampo. Namun di sini kami sarankan gunakan sampo untuk bayi.
karena di samping lembut, busanya juga tidak pedih apabila mengenai mata burung perkutut milik kita. Kalau mau ramuan tumbuh-tumbuhan herbal untuk memandikan, itu bisa saja kita menggunakan adalah air rebusan daun sirih. Ini khasiatnya bagus untuk pori-pori pada tubuh burung perkutut ini juga akan ikut bersih. Bukan saja membunuh kuman, tapi juga menyehatkan kulit dan bulu pada burung perkutut. Niscaya apabila kita teratur dan tepat memandikan dengan dicampuri ramuan herbal seperti itu, bisa menjaga burung kita terhindar dari bibit penyakit parasit seperti itu. Nah, karena apa? Ketika burung perkutut itu berada di dalam sangkar, tentunya terkadang perilaku burung itu, ya namanya juga di dalam sangkar yang terbatas, maka burung itu akan mengenai misalnya kotorannya sendiri. Padahal yang namanya kotoran apapun, kotoran burung juga mengandung parasit, yaitu binatang-binatang yang dapat merugikan kesehatan burung itu sendiri. Nah, itu tadi yang pertama mengenai penyakit pada organ tubuh bagian luar burung perkutut yang disebabkan oleh bibit penyakit berupa parasit. Parandoro. Kemudian yang kedua adalah penyakit pada burung perkutut yang ini umum, ini berkaitan dengan sistem pencernaan burung perkutut itu sendiri. Nah, kalau yang satu ini jelas berarti berkaitan dengan organ pencernaan burung itu sendiri. Dimulai dari paruhnya sampai kerongkongannya sampai ke perut bagian dalam sistem pencernaannya. Nah, biasanya burung perkutut yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan itu akan berakibat pada menurunnya pola makan. Ketika pola makan menurun juga akan mengganggu kesehatan burung itu sendiri. Akibat fatalnya lagi-lagi apa? Manggungnya juga bisa kualitasnya turun. Penyebab utama dari gangguan pencernaan sebenarnya hampir sama ya, yaitu masuknya organisme yang merugikan bagi burung perkutut itu ke dalam sistem pencernaan. Di sini biasanya penyebabnya misalnya burung itu baru kita dapat ya, beli dari pasar atau kios burung, biasanya bercampur dengan banyak sekali burung perkutut dalam ombyoan, misalnya di sana bisa ya saling makan sisa kotoran atau sisa makanan. Nah, itu masuk ke dalam tubuh burung perkutut sendiri. Kemudian ini juga ketika kita malas mengontrol sangkar atau kandang, kotorannya berserakan, tidak kita bersihkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kotorannya itu biasanya masuk ke dalam wadah atau tempat makan atau juga tempat minum. Nah, di tempat minum itu juga biasanya kita menemukan sisa-sisa buang air besarnya atau kotorannya burung perkutut itu. Nanti masih diminum lagi. Nah, itu berakibat fatal. Pencernaan di sini biasanya nanti yang paling umum adalah munculnya penyakit yaitu cacingan. Nah, ketika cacingan maka solusinya adalah kita mudah saja, tinggal kita beri obat cacing seperti manusia pun bisa, seukuran 2 biji millet itu diberikan kepada burung perkutut milik kita. Itu kalau berkaitan dengan penyakit cacingan. Nah, kalau seandainya ada gangguan pencernaan yang lain, ya sama, kita beri juga seperti jamu ramuan yang pada umumnya mudah sekali, yaitu jahe, kencur, dan herbal yang lain. Nah, kita solusinya satu, jaga kebersihan kandang dan juga makanan yang dimakan, yang dikonsumsi pada wadahnya atau tempat makannya itu harus kita kontrol. Jangan kita bermalas-malasan, tidak mau mengontrol dan mengecek tempat makannya itu. Maka nanti kalau tempat makannya kotor, ada kotorannya, maka bisa berbahaya apabila dikonsumsi oleh burung perkutut milik kita. Doro, selanjutnya yang ketiga yaitu penyakit pada burung perkutut yang disebabkan oleh kondisi eksternal lingkungan, yaitu yang diakibatkan oleh kondisi cuaca.
kondisi panas, kondisi dingin, temperatur udara. Ini juga berakibat berbahaya kepada kesehatan burung perkutut. Apabila kita tidak jeli melihat perubahan cuaca ini, bisa juga mengganggu kesehatan burung perkutut. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau menyembuhkan misalnya? Nah, maka kita harus rajin, misalnya satu, menjemur. Apabila di musim panas, usahakan karena banyak sinar matahari, kita jemur di tempat yang teduh dengan intensitas sinar matahari yang cukup. Itu yang pertama. Apabila posisinya itu pada musim hujan atau musim dingin, maka akan lebih baik apabila burung perkutut itu kita letakkan pada tempat, misalnya bukan harus di dalam rumah ya, yang penting di atas itu ada seperti ya penutup ya, jadi tidak langsung dingin. Katakanlah misalnya di teras rumah itu, kalau malam bisa kita tambahi dengan menggunakan tutup kerodong penghangat. Nah, ini untuk mengantisipasi agar tidak kedinginan. Nah, sehingga nanti burung perkutut kita walaupun di musim dingin kondisi kesehatannya tetap terjaga karena tubuhnya hangat. Kemudian di samping itu juga bisa kita berikan jamu-jamuan. Nah, jamu-jamu seperti itu akan memberikan efek hangat bagi tubuhnya, sehingga walaupun keadaan cuaca berubah berganti, tetap dapat fit, tetap terjaga, dan kualitas manggungnya bisa maksimal. Para Ndoro, demikian tadi 3 penyakit yang umum terjadi pada burung perkutut. Jangan khawatir, jangan bingung, intinya sabar dan telaten dalam merawat dan memelihara. Apabila tidak tahu, kita bisa cari referensi di berbagai banyak media ya, kita praktekkan, dan nanti jalannya waktu apabila kita semakin lama memelihara, nantinya kita juga akan paham dan pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Dan cara-cara yang kita lakukan sendiri itu ke depan tentunya akan memberikan pengalaman baru untuk melakukan perawatan burung perkutut, untuk melakukan penjinakan, bahkan untuk melatih agar seperti istilah bahasa Jawanya adalah nurut sama tuannya atau bendoronya. Para Ndoro dimanapun Anda berada, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil dari setiap pertemuan kita. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami meminta saran, kritik, dan diskusi seputar burung perkutut, komentar yang membangun dalam diskusi tersebut. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, Santi, Santi, Santi.